Tidak ya Rasul. Nabi lalu bersabda, saya mimpi tadi malam. Ingat, kalau mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Mimpi Nabi itu pedoman buat kita. Kalau mimpinya kita ini, apalagi Pak Botro, ada mau percaya. Belum mimpi gigi ular, buku kami itu. Mau terus gigi ular. Tidak ada hubungannya. Mimpi terbakar siap tidak. Bagaimana tuntunan agama di soal mimpi? Kalau kamu mimpi baik, terbangun, maka ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mimpi terbakar rumah, biar habis semua rumah kita, mau kita siram tidak bisa, terbangun. Nah, Nabi menganjurkan balik ke kiri sambil meludah kecil, ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita lihat dalam mimpi. Baru meludah kecil saja begini. Jantungku besar baru ada di kiri sini. Jadi kalau baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jelek, na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu, baru meludah kecil. Sudah. Kalau anak-anak sekarang nggak begini terus, apa hubungannya untuk kepala? Ya. Nah, Nabi lalu bersabda, semalam saya dibawa jalan-jalan masuk ke dalam surga, dan Allah memperlihatkan kepadaku ada seorang hamba dikasih hadiah oleh Allah, dan hadiah orang ini terlalu banyak. Dan dia bertanya kepada Allah. Jadi di akhirat itu tidak ada bohong. Ibu-ibu ada yang tanya sama saya, Ustaz, apakah di akhirat nanti itu kalau suaminya, istrinya orang tiga, mana yang temani? Ini pasti ibu mau tanya semua itu tuh. Ustaz, misalnya meninggal itu bapak, tiga istrinya, yang mana yang temani? Semuanya yang temani. Jadi tidak ada di akhirat itu cemburu. Ibu-ibu jangan bayangkan cemburu, tidak ada. Semua pikiran jelek di dunia tidak ada dibawa di akhirat. Tidak ada cemburu, tidak ada dengki. Makanya ada sampai bertanya, Ustaz, betulkah nanti itu satu laki-laki itu bidadari? Sudah betul itu begitu ya si pelajari. Dan sudah bilang, Ustaz, boleh kasih berdoa. Apa doa itu? Ya Allah, cukuplah saya bidadarinya suamiku di dunia sampai di akhirat. Jangan dikasih di dunia, jangan dikasih di akhirat bidadari. Ini ibu sudah bersiksa suamimu di dunia, mau lagi lanjut di akhirat. Ya Allah, banyak sekali kau kasih saya ini. Ibaratnya ini hamba Allah, ibadahnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Dengan ada boleh nggak dia dapat dia di cikgu? Banyak sekali kau kasih ke Allah. Tidak seperti ini kebaikan yang saya lakukan. Banyak sekali ini kemudian. Lalu Allah sampaikan, ketahuilah hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu menghibur. Jadi dari kisah ini sesungguhnya kita bisa menyadari tidak ada doa yang Allah tidak kabulkan. Yang ada adalah Allah tunda sampai kita siap menerima. Maka merugilah kita kalau masuk Ramadan ini lalu kita tidak berdoa. Tentu kita mau semua doa-doa yang kita minta Allah kasih kita sebelum mati. Nah, bagaimana supaya cepat doa dikabulkan? Ada juga amal, ada perbuatan, ada sifat kelakuan yang membuat doa cepat diijabah. Ini Nabi juga kisahkan, diriwayatkan oleh Muslim. 3 anak muda jalan, melakukan perjalanan jauh. Tiba-tiba masuk waktu malam. Karena waktu itu tidak ada hotel, tidak ada penginapan, mereka cari gunung yang ada lubang di dalamnya. Ada apa namanya itu deh? Kalau ada lubang di gunung, apa namanya? Apa? Karena tekanan di oh itu. Ya, nah dia dapat 2. Masuklah dia di dalam. 3 anak muda ini masuk tidur. Begitu tertidur dalam gua, tanpa mereka sadari terjadi gempa. Tahu gempa toh? Minum. Gempa, goyang gunung.
Akhirnya tertutup pintu gua. Tertunggu gitu. Nah, begitu terbangun, dia lihatnya, mana hujan? Mati begitu. Tertutup pintu gua. Mereka dorong. Ayo kita dorong, sama-sama dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong sama-sama. 1, 2, 3. Nggak goyang. Dorong lagi, ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, tidak bisa goyang. 3 kali. Ulang lagi keras sama-sama. Tidak bisa goyang. Pasrah. Saya bilang ini yang paling senior. Tidak ada harapan. Mari kita berdoa. Maju orang pertama, yang paling tua. Ya Allah, saya pernah mengurusi mama kasihan. Tiap hari saya pergi pasar. Tapi kalau tiba waktu jam makan siang, saya jalan kaki dari pasar ke rumahku, pergi kasih makan di mamaku, saya suap, ganti bajunya, kasih sholat, sudah itu saya balik lagi ke pasar. Tiap hari saya lakukan itu, bolak-balik dari pasar ke rumah untuk suap dekat mamaku makan siang. Ya Allah, kalau ini adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas untuk membalasnya, mengurus ibuku adalah kebaikan di sisimu dan engkau menganggapnya pantas untuk dibalas kebaikanku itu, maka balaslah ya Allah kebaikanku itu dengan membuka pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dorong Pak, dorong lagi. Alhamdulillah goyang, tapi belum bisa keluar. Kenapa? Baru sedikit yang goyang, belum bisa dilewati. Nah, tapi goyang nih. Maju orang kedua. Saya bilang, kau lagi sekali. Dan kau cari di buku sekali. Nah, ada ini supaya enak didengar tuh. Kau lagi sekali. Ya, ternyata orang malas. Mana juga ya? Dorong, berdoa lagi. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan. Kusuka sekali itu perempuan. Saya mau sekali sama dia, dia juga mau sekali sama saya. Mau muntah dia enggak. Saya senang betul. Dan suatu ketika datanglah perempuan ini meminta pertolongan. Saudara, bantu saya kalau ada yang keperluanku. Dan bilang, dalam hati ini laki-laki kesempatan. Bisa dibantu kok dengan catatan temani kepala tidur 1 malam. Bagaimana cara menemukan ke suamiku? Terserah sih. Mau kau dibantu, temanikan. Tidak mau kau jangan. Karena ini perempuan sangat membutuhkan bantuan, maka dia bilang oke balik saya pasrah. Apa boleh buat? Akhirnya di tempat yang mereka setelah setujui, waktu yang mereka telah sepakati, ketemulah mereka dari berpakaian rapi sampai telanjang bulat itu perempuan. Saya juga sampai sekarang ini belum tahu kenapa perempuan yang tidak pakai baju sama sekali disebut telanjang bulat. Saya tidak tahu kenapa tidak dibilang telanjang sejempal. Apa kira-kira sebabnya disebut telanjang bulat? Sama juga orang yang ditangkap mencuri disebut tertangkap basah, padahal tangannya kering. Dan tahu apa sebabnya? Ya, sudah. Begitu dia dekat ini laki-laki, sudah telanjang bulat ini perempuan, sudah dekat, tiba-tiba ini laki-laki seolah-olah melihat rambulan lintas huruf P silang merah. Apa artinya? Dilarang parkir. Dilarang parkir. Kalau selalu parkir kasih anda. Akhirnya dia istighfar ini coba astagfirullah. Apa sih? Gak boleh. Maksudnya gak boleh. Dia bilang cewek, tak kalah nih. Benar tak kalah, gak boleh tak kalah. Ini bagaimana saya masa kau nak bantu karena pasar ini? Dan tidak, tetap saya bantu. Pakai bajumu, semua saya bantukan ke ini, gak usah hutang, saya bantu secara ikhlas. Ambil ini bantu. Dia ingat kembali kebaikan ini dan mudah dan berdoa, ya Allah, jika kebaikanku waktu itu saya mampu mengendalikan hawa nafsuku, saya mampu menghindari maksiat padahal sudah ada di depan saya, tinggal lompat. Saya lakukan, saya tidak lakukan maksiat itu karena saya takut kepadamu. Adalah kebaikan di sisimu ya Allah. Dan engkau pantas membalas kebaikanku itu, maka balaslah kebaikanku kasihan dengan membuka pintu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, goyang. Alhamdulillah. Tapi belum bisa melewati. Kenapa? Masih besar perutnya.
Lewat di kepala Anda. Maju orang ketiga. Dia bilang gitu, kalau itu terakhir, maju kok. Maju orang ketiga. Dia juga sebut kebaikannya. Ya Allah, saya pernah diserahi amanah oleh pegawaiku. Ada pegawaiku satu orang, tiba saatnya gajian, tapi dia pergi merantau sebelum gajian. Kusimpan itu gajinya. Saya belikan 1 ekor kambing betina hamil. Kambing betina hamil tidak ada suaminya. Namanya juga kambing. Masa kambing akad nikah. Diundang dengan hormat akad nikah, kambingnya dasar dengan kambingnya bacok menikah. Gitu. Nah, ini kambing hamil tidak ada suaminya. Cuma sekarang banyak tuh perempuan mau saingan sama kambing. Jadi biasa. Ya, akhirnya dia pelihara itu kambing dari 1 ekor menjadi ratusan ekor. Pada saat jumlahnya sudah ratusan ekor, tiba-tiba datang itu yang punya gaji. Bahasanya kalau kita, bos, ada dulu gajiku berhenti, tapi tidak merantau. Mana itu gajiku? Mana? Nah, bilangin bosnya, itu semua di lapangan ya. Maksudnya apa? Itu di lapangan, semua kambingmu itu. Apa maksudnya? Dia bilang, itu gajimu, berikan kambing. Setelah itu beranak pilih itu kambing, itu semuanya hasilnya. Ambil. Nah, ambil semua Pak. Tidak ada nasi bisa biar sama Pak. Maka jantungin, bisa biar satu. Jangan terima kasih. Oh, dah. Ambil semua. Dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, dan engkau pantas membalas kebaikan itu, maka balaslah kebaikan itu dengan membuka pintu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dorong, goyang, tak terbuka semua pintu. Akhirnya mereka bisa melewatinya. Mereka bertiga keluar, sujud syukur, lalu melanjutkan perjalanan. Kisah ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa hikmah dari kisah ini? 1, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Itu tadi dalam 2 kecil kecil. Ya anggaplah 2 kali 2 meter. Itu ada masalahnya. Apalagi kita rumah tangga. Ada anak 2. 1 mau dibelikan motor, 1 mau dibelikan laptop. Nah, uang terbatas, masalahnya pasti itu. Ada Tommy istri, mau Tommy ganti gorden, mau Tommy ganti spray, mau Tommy ganti kursi. Nabi dan suaminya, ini deh sekalian aku ganti itu juga. Jadi begitu musuh Pak. Jadi kalau ada perempuan di rumah terlalu banyak udah ganti gorden, ganti spray, ganti tempat tidur, ganti kursi. Ya sekalian aku ganti gorden. Ya? Pasti bingung. Semua orang punya masalah Pak. Coba makin dia itu. Saya, misalnya, waktu dulu kuliah apa masalah? Oh sarjana. Sudah sarjana selesai masalah? Enggak. Mutungi kerja tahu jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Mutungi jadi kepala bagian. Ya toh? Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Mutungi tahu jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mutungi jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Ya toh? Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Sudah gubernur, dijakal KPK. Ya kalau tidak ada orang, tidak ada masalah kan? Ya tempat, ibu kira kalau kakak suami bukan masalah? Masalah. Masalah. Nah, goda orang. Apalagi kalau istrinya jelek. Jadi masalah. Berarti bagus kalau jelek suami Ustaz. Jelek suami, nah hina orang. Kita semata pulang sama dia. Kok belum sempat nanti sampai di kampung suami mana tuh udah beda jadi ya. Berarti bagus kalau banyak istri. Wah, banyak istri lebih masalah kan? Nanti telepon ke temanmu. Wih, coba kau pergi ke pasar tanut panamku. Kenapa? Ada istri tuamu di sini sama istri muda. Berarti kan batu tarik kamu di rumah kok. Mana kau tolong ini?
Iya toh? Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita masalah. Betul tidak ada mobil tak apa masalah tak? Mobil punya mobil. Ada mobil selesai masalah, masuk bengkel. Dan lalu kau percaya itu penjual mobil. Kalau datang yang menawarkan ke mobil, ini kalau ada di mobil tak pak, pulang kampung kita enak makin tidak perlu ke panter. Bisa mati satu keluarga pulang kampung tidak perlu kehujanan pakai mantel. Kalau pergi pengantin tidak bawa asap makin pak. Itu semua yang enak-enak ada cerita itu. Gak ada cerita bagaimana kalau tabrak mobil ini. Kepada bagaimana ada cerita itu. Gak ada cerita bagaimana kalau curi bannya. Aku percaya saking bote. Ya, semua orang punya masalah. Ini saja dalam gua ada masalahnya. Apalagi kita. Ini punya semua katanya. Kamu nggak perlu masalah semua ini. Ini aku kira bukan masalah. Saya setelah viral aku banyak sekali masalahnya. Apa masalahku? Banyak janda-janda curhat. Pertama dia bilang, Ustaz, meninggal suamiku, ada kado-kado apa dengan jiwa? Ada tuh, kirim doa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah tenang-tenangnya perasaan Ustaz, bisa makin pas suamiku. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Minta maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ada, belum lagi foto-foto kan? Orang capek, disuruh senyum. Senyum saya Ustaz, sudah hari bulan lagi. Lalu Ustaz kabur gitu. Ustaz kabur Ustaz, lagi sedikit. Dalam hati ungkap yang kabur. Kalau tidak enak jadi viral, tidak masuk lagi satu sendok. Ustaz foto dulu. Baru kalau tidak dilayani langsung update status Ustaz sombong. Sombong kau celaka. Semua kita semua ada masalah. Maka ketika ada masalah, coba belajar dari kisah tadi, doa. Tapi sebelum berdoa tetap harus ikhtiar. Pelajaran tadi dia tidak langsung berdoa tuh, tetap nador dulu. Seperti ibu-ibu melahirkan, ibu-ibu masih ingat waktu kita melahirkan, masih ingat ibu? Ada nggak ibu-ibu melahirkan senyum? Menderita ibu, menderita. Ya aku menderita tapi dah ulang-ulang. Dia pasti ibu cerai itu. Ayo, begitu ada masalah harus ikhtiar dulu, kerja dulu, jangan langsung pasrah. Anak-anak sekarang meneliti di Korea, meneliti anak-anak yang disebut anak milenial, ya, yang anak di bawah umur 20 tahun ke bawah sekarang itu disebut generasi stroberi. Kenapa disebut generasi stroberi? Tampaknya di luar bagus, tapi jiwanya rapuh. Gampang menyerah, gampang lebay. Tidak sama anak-anak kita orang dulu seperti generasi seperti saya. Kasar kita uang. Dulu kita waktu tak kecil, itu kalau hujan makin keras makin disuka. Bikin di jembatan basi. Masih ingat di semua Pak toh? Jembatan basi di sini jembatan Jokbok namanya. Lompat di jembatan, makin tidak ada bunyinya mendarat di air dia jatuh. Jokbok namanya di kampung dulu. Lompat di sini di jembatan hujan keras, di situ muncul. Sampai bini biru bibir, tidak sakit orang Pak. Buat anak-anak sekarang baru ngeliat petir, demam. Ya, kita dulu petarung, kuat. Sekarang anak-anak, cakep-cakep, putih-putih, bersih, tapi sayang mentalnya rapuh. Sedikit-sedikit update status. Nah, setelah itu usaha
Maka ada apa bentuknya pelajaran dari kisah tadi? Berdoa itu Pak boleh sebut kebaikan, boleh. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada sesama manusia. Betul itu dasar. Iya. Itu nggak bisa sekolah. Saya kasih sekolah ini. Udah selesai itu kalau bukan nakal. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh begitu. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah boleh. Ya Allah, ada dulu kemanakanku cepat meninggal orang tuanya. Akan naik ke tsunami. Saya urusin kemanakanku, seperlakukan seperti anak kandungku sendiri. Tidak ada perbedaan antara anak yang dari dagingku dengan anak dia. Ya Allah, ku sekolahkan, ku biayai, ku carikan kerja, ku kasih menikah. Sekarang baik kerjanya ya Allah. Kalau mengurus kemanakanku ini kebaikan ya Allah, balas kasih kebaikanku, sembuhkan penyakitku ini. Capek mati dengan penyakitku. Ya Allah, balas kasih kebaikan dunia sekarang. Boleh begitu berdoa. Boleh. Ya Allah, pernah dulu ada uang susah sekali Kak, tapi ada orang mau kasih minta bantuan. Bantu padahal saya juga butuh. Saya ikhlas membantunya supaya dia selesai masalahnya. Alhamdulillah sekarang selesai masalahnya. Dan lupa masa sekarang Tuhan. Tapi tidak apa-apa ya Allah, karena saya membantunya lillahi ta'ala. Saya sudah senang melihat dia lepas dari bebannya. Kalau kebaikanku itu ada balasannya ya Allah, balas kasihan, kabulkan doaku. Boleh doa. Yang tidak boleh kalau kau sebut kebaikan kepada manusia.